Saya Marwan, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 39 Kota Batam. Saat ini saya didampingi oleh salah seorang guru SMP Negeri 39 Batam, Pak Ardika. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 39 Batam. Assalamualaikum, apa kabar Pak Ardi? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, baik. Baik Pak, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak. Sebab nanti saya akan amati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Dan mengapa kita melakukan percakapan praobservasi ini Pak? Ini sebagai persiapan awal sebelum Bapak melaksanakan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik dan menarik bagi murid Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Boleh ya Pak? Boleh. Baik. Kira-kira nanti pada pembelajaran ini apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik, terima kasih. Pada pembelajaran kali ini, pada bab 2 di belajar bahasa Inggris itu ada 3 tujuan pembelajaran, di mana yang pertama siswa mampu nanti menghubungkan dan mengurutkan kejadian yang terjadi di dalam cerita fantasi. Kemudian yang kedua Pak, siswa mampu menjelaskan tindakan tokoh, perasaan tokoh, dan tingkah laku tokoh di dalam cerita. Kemudian yang terakhir yaitu siswa mampu menceritakan kembali dan menuliskan kembali cerita fantasi yang mereka dengarkan. Oke baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Pak capai ya Pak pada pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran kali ini Pak? Baik, area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pada aspek kognitif atau pengetahuan dan keterampilan daripada peserta didik. Di mana yang pertama yaitu pada aspek kognitif mereka, siswa mampu memahami cerita beserta dengan struktur dan ciri kebahasaan dari teks fantasi itu sendiri. Di mana mereka nanti bisa membedakan antara simple present dan simple past tense dalam penggunaannya. Kemudian untuk ranah keterampilan diharapkan siswa mampu menceritakan kembali dan menuliskan kembali cerita fantasi yang mereka dengar sebelumnya. Oke, baik. Berarti area pengembangan yang ingin Bapak capai adalah berarti ada 2 ya Pak. Jadi ada aspek kognitif dan ada aspek keterampilan ya. Jadi ada 2, ada kognitif dan keterampilan. Oke, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas nanti? Mulai dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajaran yang akan Bapak terapkan. Baik, dalam hal ini strateginya yaitu tentunya pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, di mana nanti siswa dibagi berdasarkan tingkat pengetahuan mereka. Kemudian saya di sini menggunakan model GBA atau Genre Based Approach, di mana model ini konsentrasinya adalah pembelajaran yang kolaboratif. Kemudian metode yang saya gunakan di sini adalah metode group discussion atau diskusi kelompok. Dan juga saya akan menggunakan metode penugasan dan tanya jawab Pak. Oke, baik. Berarti nanti Bapak akan melakukan strategi pembelajaran yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Betul sekali. Yang terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Sementara model pembelajaran yang akan Bapak lakukan adalah pembelajaran genre based approach ya Pak. Ya. Kemudian metode pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di sini nanti Bapak akan melaksanakan diskusi kelompok. Oke, baik. Bagaimana kira-kira dengan media pembelajarannya Pak?
Oke. Seperti biasanya, saya selalu menggunakan media untuk penunjang proses pembelajaran seperti penggunaan laptop, juga penggunaan speaker untuk memudahkan mereka dalam mendengarkan percakapan di dalam bahasa Inggris, Pak. Oke, baik. Berarti Bapak menggunakan media pembelajaran dalam rangka menunjang kelancaran proses belajar mengajar ya, Pak. Nah, kira-kira kapan agak Bapak akan melaksanakan pembelajaran ini, Pak? Baik, sesuai yang sudah dijadwalkan, saya nanti akan masuk pada hari Jumat di kelas 8 itu di jam pertama, jam 3 dan 4. Gitu. Oke, berarti nanti Bapak akan masuk di hari Jumat di kelas 8 di jam pembelajaran pertama dan kedua. Iya. Oke, baik Pak. Baik, nanti saya akan datang di kelas Bapak. Saya akan mengamati jalannya pembelajaran. Kemudian saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Baik. Nanti setelah melakukan observasi, kita adakan lagi Pak percakapan pasca observasi ya Pak. Nah, percakapan pasca observasi ini nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik Pak, kira-kira sebelum kita akhiri percakapan kita ini, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan yang sudah kita lakukan ini Pak? Baik, yang saya dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini, yaitu saya mendapatkan gambaran nanti bagaimana kesiapan saya di dalam mengajar dan bagaimana kesiapan saya dalam menyiapkan media-media pembelajaran guna untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif dan kolaboratif di kelas saya. Gitu, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Ardi atas waktu yang sudah Bapak berikan pada percakapan praobservasi ini. Nanti kita akan bertemu di dalam kelas ya Pak. Baik. Baik, demikian percakapan praobservasi yang kami lakukan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Marwan, calon guru penggerak angkatan 8 SMP Negeri 39 Batam. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh ada Pak Iwan sebagai pengajar praktik, kemudian Pak Ardi sebagai guru kemarin yang sudah dilakukan observasi. Bagaimana kabarnya Pak Ardi? Alhamdulillah. Bagaimana Pak Iwan? Alhamdulillah sehat. Baik. Jadi pada hari ini kita akan mencoba melaksanakan percakapan pasca observasi seperti kemarin pada rangkaian percakapan sebelumnya ada pra observasi, kemudian ada observasi dan saat ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi dengan Pak Ardi sebagai guru kemarin yang sudah dilakukan observasi pada supervisi kelas. Baik, Pak Ardi, pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Pak? Boleh. Yang pertama, saya akan menanyakan ke Bapak, kira-kira apa perasaan Bapak setelah melakukan setelah di supervisi kemarin? Baik, terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Tentu perasaan saya sangat senang sekali ya. Akhirnya saya bisa mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran saya di bahasa Inggris sehingga memudahkan saya berinteraksi dengan para peserta didik di dalam kelas sehingga pembelajarannya lebih terstruktur dan lebih terorganisir Pak. Oke, baik, artinya Bapak merasa ini merupakan sebuah sesuatu di mana ada persiapan sebelumnya ya Pak. Oke, baik. Bisa Bapak ceritakan kembali Pak area pengembangan yang ingin Bapak capai, ya, kemudian bagaimana dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Baik, tentu sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah disiapkan sebelumnya. Kita di sini ingin mencapai dua aspek, di mana yang pertama adalah aspek pengetahuan atau kognitif dari peserta didik. Aspek ini
diharapkan peserta didik itu mampu memahami, menghubungkan dan mengurutkan kejadian-kejadian cerita di dalam cerita fantasi. Kemudian diharapkan siswa ini juga bisa membedakan penggunaan simple present dan simple past tense. Kemudian untuk ranah keterampilan, kita di sini mengharapkan para peserta didik ini mampu untuk menceritakan kembali dan menuliskan kembali cerita fantasi yang mereka dengar sebelumnya. Tentu langkah-langkah yang saya ambil tidak terlepas dari strategi pembelajaran, di mana pembelajaran yang bersifat diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian sehingga terlibatlah seluruh peserta didik di dalam melaksanakan pembelajaran dan dibagi berdasarkan tingkat pengetahuan mereka. Oke, berarti Pak Ardi ada 2 area pengembangan di sini ya Pak. Betul. Yang pertama adalah pengembangan pengetahuan, kemudian keterampilan. Juga di sini dalam proses pembelajarannya juga Pak Ardi melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam hal ini juga tadi Pak Ardi juga sudah mengaitkannya dengan pembelajaran sosial emosional. Kira-kira Pak, menurut Bapak, apakah sudah berhasil Bapak ini kan menerapkan pada area pengembangan itu Pak, pada aspek pengetahuannya, keterampilannya? Baik. Sejauh ini yang sudah saya lakukan di dalam pembelajaran saya, di mana semuanya belum bisa dikatakan sempurna. Masih ada beberapa peserta didik yang tidak terlibat aktif di dalam melakukan kegiatan pembelajaran, contohnya di dalam berdiskusi kelompok, sehingga ini mengakibatkan mereka kurang memahami bagaimana cerita yang diceritakan di dalam cerita fantasi tersebut. Mungkin demikian, Pak. Oke. Di sini tadi Bapak mengatakan bahwa ada murid yang tidak terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Kira-kira Pak, selain daripada itu, ada kendala lain nggak yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran itu? Ada. Dalam pembelajaran ini saya menemui peserta didik walaupun sudah kita bagi ke dalam tingkat pengetahuan berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, tetapi masih ada peserta didik di sini yang malu untuk mengembangkan potensinya. Di sini mungkin kelemahan saya nanti ke depannya bagaimana saya mengajak peserta didik ini untuk lebih aktif ya menerima pembelajaran yang saya berikan. Oke. Kalau menurut Bapak, mengapa itu kira-kira bisa terjadi seperti tadi kan? Ada anak atau murid yang sudah dikelompokkan berdasarkan pengetahuannya, kemudian juga dalam proses pembelajarannya mungkin juga tidak bisa maksimal. Kira-kira Pak, mengapa itu Pak bisa terjadi? Jadi kita lihat dari sosial emosional mereka, mungkin ada problem atau masalah yang sedang mereka hadapi, entah itu di lingkungan mereka atau di tempat mereka ini bersekolah, Pak. Jadi inilah tugas saya nanti ke depannya akan menanyakan terlebih dahulu bagaimana kesiapan mereka, apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka rasakan sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini. Oke, berarti tadi terkait dengan sosial emosional ya Pak. Mungkin Bapak bisa lebih konkret mungkin menyampaikan apa rencana ke depan Bapak untuk mengatasi masalah ini mungkin lebih konkret. Oke, tentu tugas saya sebagai seorang guru tentunya lebih intens terhadap mereka, bagaimana mengetahui apa sih kendala yang sedang mereka hadapi terkhusus di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi
tugas saya nanti mungkin akan lebih dekat menanyakan kepada mereka apa masalah mereka di dalam memahami bahasa Inggris, kenapa lambat, kenapa malu, dan lain sebagainya. Oke, berarti pendekatannya ini lebih ke ini nanti Pak ya, Bapak secara personil ya, Iya. Bapak akan mencoba menanyakan langsung kira-kira apa kendalanya dan sebagainya gitu Pak. Iya, betul. Oke, kira-kira kapan Bapak akan melakukan itu? Tentu secepatnya, sehingga nanti kelas saya lebih interaktif, lebih kolaboratif, dan semua peserta didik di dalam kelas itu merdeka di dalam belajar, terlibat semuanya aktif, sehingga tidak ada lagi siswa yang malu, siswa yang enggan untuk mengucapkan di dalam bahasa Inggris sendiri. Kapan Pak rencananya Pak? Rencananya sesuai dengan jadwal, minggu depan ada jadwal di kelas 8 itu di hari Kamis. Oke, terima kasih Pak Ardi. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan bisa Bapak laksanakan, dan tentunya akhirnya nanti ini adalah muaranya bagaimana pembelajaran kepada murid kita ini bisa kita lakukan dan bisa memerdekakan murid kita Pak. Betul. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Muhammad Iwan sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi pada kegiatan observasi kelas yang telah dilaksanakan. Pada Pak Iwan, dipersilakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Adi? Kabarnya Pak Manuan? Alhamdulillah sehat Pak. Luar biasa ya percakapan coaching hari ini bisa berjalan baik ya, sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang telah ditetapkan ya. Jadi diantaranya tadi sudah kelihatan ya tentang apa yang harus dipersiapkan di pasca observasi. Jadi sudah disebutkan mengenai apa indikator keberhasilan dan apa yang harus dikembangkan ya, dari hasil observasi yang dilakukan pada observasi yang lalu. Dari hasil observasi tadi kemudian itu dibuat catatan dan dilaksanakan percakapan pasca observasi, yaitu langkah-langkah apa yang dilakukan ataupun apa indikator keberhasilan. Nah, ini yang tadi sudah disinggung indikator keberhasilannya, mungkin hanya perlu dispesifikkan jelas apa indikator keberhasilan yang diinginkan dari fokus pendampingan yang ingin dikembangkan ya, ketercapaian pengembangan yang diinginkan, yaitu pembelajaran diferensiasi itu Pak ya. Kemudian yang kedua catatannya ya, apa yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan dari indikator yang ingin dikembangkan ya. Apa yang harus dilakukan tadi sudah disinggung juga ya, tentang apa-apa yang harus dilakukan. Sudah ditanyakan, sudah digali oleh Marwan dan sudah dijawab oleh Pak Ardi tentang apa-apa yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan itu. Kemudian catatan yang ketiga, kendala-kendala apa yang dihadapi ya, kendala apa yang dihadapi. Ya, tadi sudah saya sebutkan juga kendala-kendalanya. Terus kapan akan dilaksanakan? Ya, tentunya ini sudah mencakup dari apa yang harus dilakukan ya, sebagai untuk evaluasi atau refleksi dari hasil observasi yang dilakukan dan sebagai catatan dari observasi yang dilakukan beberapa waktu lalu ya Pak ya. Jadi saya kira itu Pak sudah cukup ya, mungkin sebagai bahan refleksi kita bersama itu mungkin nanti perlu diperjelas atau
susun secara jelas indikatornya, kemudian kapan dilaksanakannya, dan disebutkan juga. Mungkin refleksi, mungkin setiap saat kita merefleksi diri untuk dari apa yang sudah kita lakukan. Saya kira itu cukup lumayan, cukup bagus dari apa yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan yang sudah diberikan oleh Pak Iwan sebagai pengajar praktik pada percakapan pasca observasi kali ini. Dan terima kasih kepada Bapak-Bapak berdua. Kita telah selesai melaksanakan percakapan pasca observasi. Dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.